الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى خير الأنام سبيلنا. صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى
Demikian pembacaan salawat Nabi, mudah-mudahan kita semua terhimpun tergolong daripada umat beliau yang mencintai beliau dan termasuk yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita simak, kita ikuti dengan baik penyampaian materi kajian subuh tausiah oleh guru kita kepada Akhirul Ustaz Imam Mashkuri SPDI. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama, wabil khusus kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah Al-Ustaz Ubus Firdaus SAG, kepada para asatid Masjid Jami' Nurul Falah yang kami hormati, kepada aparatur pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dusun yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin, hadirat semuanya yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini masjid untuk rutinitas pagi kita, ahad pagi, ta'lim kita, belajar kita dalam keadaan sehat wal afiyah, bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini diakui umatnya dan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Raisul Ijtima atau MC yang telah memberikan waktu kepada kami guna untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita amalkan, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita kirimkan suratul Fatihah, wabil khusus kepada muallif hadzal kitab Faraidul Bayan Al-Alim Al-Alamah Sayyid Abi Bakar Al-Ahdad. Semoga ilmu beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak, para ibu, hadirin semua yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini. Kemarin memang saya pulang kampung, kemarin sore di Wilayah Kukus untuk sudah di perjalanan. Sebenarnya saya mau balik nanti karena orang tua saya kemarin malam Jumat itu pulang umroh juga. Makanya hari Kamis kemarin saya pulang, malam Jumat di kampung, Sabtu balik lagi. Dan insya Allah nanti malam ganti mertua saya beserta dengan rombongannya berangkat. Umpama nggak berangkat saya libur panjang ini ya kan. Sampai Kendal di WA Kukus jadwal saya untuk perjalanan. Kalau perjalanan saya izin, alhamdulillah. Karena kemarin orang tua saya sampai rumah itu yang bapak saya, karena umur sudah 80 lebih, itu kondisinya ngedrop. Saya inginnya balik belakangan. Istri saya suruh berangkat duluan, tapi nggak tahu jalan karena bawa mobil. Ya udah, alhamdulillah siangan sudah enakan, orang tua saya, bapak saya tinggal. Gitu. Semoga yang nanti berangkat umroh mertua saya, Bapak Miftah beserta istrinya, Mak Mursyid, ada Mak Reni, siapa lagi? Ya, si Aminah semua, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat selamat, pulang juga selamat. Dan di sana kata orang tua saya cuacanya dinginnya luar biasa. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu, saya pulang kampung kemarin tanggal 10 saya pulang. Tanggal 23 pulang lagi 2 minggu. Tanggal 10 diajak Bang Din itu saya pulang. Pas berangkat orang tua saya umroh. Kemarin pulang 2 minggu lagi saya pulang lagi jemput anak saya liburan mondok. Lewat ini terus. Udah bolak-balik, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang sehingga kita nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih panas, al-qaidatu man kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Kaidah menjelaskan bahwasanya ma bermula perkara kana yang ada itu aksaru lebih banyak. Itu aksaru lebih banyak apanya fi'lan, pekerjaannya, kana maka lebih banyak, itu aksaru lebih banyak apanya fadlan, keutamaannya. Secara garis besar, setiap perkara yang banyak pekerjaannya, setiap perkara yang banyak geraknya, maka akan aksaro fadlan, maka akan banyak juga keutamaannya, juga akan banyak pahalanya. Jadi apa yang banyak kita lakukan, yang kita amalkan, sedekah 100.000 itu jelas lebih banyak pahalanya daripada
sedekah 1.000 juga lebih bagus daripada 100.000 kalau dilihat ikhlas-ikhlasan. Tapi kaidah fikih di situ menjelaskan secara zahir mana yang lebih banyak itu yang lebih banyak juga pahalanya. Nah, makanya nanti yang dikecualikan itu lebih banyak daripada yang contohnya. Jadi tidak semua juga yang banyak amalnya, banyak jumlahnya atau banyak aktivitasnya itu nanti akan banyak juga pahalanya. Mandor, amakuli, kerjaannya berapa banyak? Gajinya? Maka gak semuanya. Itu direktur sama karyawan. Direktur kerjaannya nyuruh baik, ya kerja agak kelihatannya. Karyawan berangkat subuh, pulang udah maghrib, ya gajinya gedean dia. Tapi secara kaidah, secara garis besar di situ sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ajruka ala qadri nasabika, pahalamu itu adalah atas kira-kira qadrika, kecapeanmu. Semakin capek akan semakin banyak pahalanya. Nah, jadi kita wa man kana fadlul fitri afdalu min waslihi. Di situ juga seperti halnya yaitu sholat witir. Wa min sama kana fadlul fitri afdalu min waslihi. Li ziyadatin niyati wa takbiri wassalami. Memisah faslul fitri, memisah sholat witir itu afdalu min waslihi, lebih utama daripada menyambung sholat witir. Sholat witir itu minimal berapa? Satu. Nah, biasanya kita nanti ketika setelah sholat taraweh, sebentar lagi kita akan wabalighna Ramadan, minta kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, dan sholat taraweh itu biasanya ditutup dengan sholat witir. Sholat witir biasanya adalah 3 kali. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 1 rakaat. Sebenarnya sholat langsung itu boleh seperti sholat maghrib. Nah, kalau kita fikir rakaat kedua, 2 rakaat awal itu sebenarnya sholat apa? Kalau witir kok benar? Yang namanya sholat kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. 2 rakaat ini umpama tidak ditambah 1 sholat lagi, itu udah sah, namanya tetap sholat. Tapi niat witir kok genap, itu kan nggak sesuai sebenarnya. Witir artinya ganjil, tapi kok 2 itu kan genap. Nah, sebenarnya dilanjutkan langsung 3 juga boleh, seperti sholat maghrib. Nah, makanya kan umpama nggak menambah 1 pun, itu sholat apa namanya? Padahal niatnya witir, tapi kok ganteng. Ternyata di sini dijelaskan wa min sama faslul fitri afdalu min waslihi. Menyambung di situ, memisah itu ternyata lebih utama daripada menyambungnya. Kalau kita nggak belajar, terus saya juga nggak tahu. Namanya witir itu ganjil. Lah kok 2 sama 1, nggak seperti maghrib dan langsung bablas 3.
Setelah kita belajar, ternyata kita tahu dipisah itu lebih bagus. Dulu nyari nggak ketemu, kemana dalilnya? Gitu. Yang penting ikut Pak Yai di kampung, yang ada seperti itu ikut aja. Apalagi itu di kampung itu nggak dalil-dalilan, hampir nggak pernah dalil itu. Pokoknya karena gurunya seperti itu ngikut aja udah. Nah, makanya kita itu kalau ingin selamat ikutlah guru, aman. Guru yang bagaimana? Ya guru yang memang benar-benar mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu yang memang dipelajari sesuai dengan syariat agama. Jangan sampai kita berguru kepada orang yang memang bukan kapasitasnya. Kita ingin bagaimana kampung kita aman, jangan berguru sama saya. Ustaz berguru pada ketua keamanan kita, Komandan Rahmat Karto, berguru pada beliau. Kalau saya bukan faknya ya kan, malah brodol semua nanti. Ada bagiannya masing-masing. Nah, di situ. Kalau ingin kita selamat dunia akhirat, ya kita berguru mengikuti pada guru yang memang bisa mengajarkan kita, yang bisa mengajak kita sampai akhir nanti. Terserah. Banyak guru kita. Makanya di situ kenapa kok dipisah itu lebih bagus daripada disambung? Karena liziyadatin niyati wat takbiri wassalami, karena akan tambah niatnya, tambah baca niatnya, niat pertama dan niat yang kedua tambah, takbirnya juga tambah, salamnya juga tambah. Nah, makanya di situ lebih bagus dipisah. Wa akhraju an zaka bil ashrin, wa akhraju dan mengecualikan siapa ulama an zaka dari kaidah ini, dari kaidah ma aksaru fi'lan aksaru fadlan bil ashrin, dengan lebih daripada 10 perkara. Ada yang dikecualikan, berarti kebalikan, sedikit tapi malah lebih bagus. Lebih dari 10. Wadzalika al-qasru 'ala al-itsmami. Al-qasru berulang mengqasar salat, 'ala al-itsmami, atas menyempurnakan, itu yafdulu lebih utama fi salasil ayyami, di dalam 3 beberapa hari. Kita bepergian, kita sebagai seorang musafir, mengqasar salat. Mengqasar salat itu tahu? Mengqasar salat itu ya tahu lah ya, 4 jadi 2 ya, 4 jadi 2. Mengqasar itu adalah meringkas, hanya sholat yang 4 rakaat, nggak boleh nanti subuh tinggal 1, tidak boleh, atau maghrib 3 rakaat 1,5 ya, tidak boleh. Namanya mengqasar sholat adalah sholat yang ar-rubaiyah, sholat yang sebangsa 4 rakaat, yang boleh hanya zuhur, asar dan isya ya. Mengqasar sholat awalnya 4 menjadi 2. Ketika kita bepergian, itu lebih bagus daripada menyempurnakan 4 rakaat. Nah, al-qasru 'ala al-itsmami, mengqasar salat 'ala al-itsmami, daripada menyempurnakan, itu yafdulu lebih utama. Kalau memang perpergiannya ditambah di sini 'ala salasatil ayyami, yang memang perpergiannya minimal 3 hari 3 malam. Nah, orang ziarah bisa 3 hari 3 malam, bisa seminggu, ada yang 5 hari ya kan. Itu kalau dilihat secara zahir 2 dan 4 banyakkan 4, tapi malah di sini keterangan ya dulu
lebih utama alal ismami daripada menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa seperti itu? Ya afdalu nasian, karena taksian bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ya memang Rasulullah seperti itu keterangannya. Kalau kita tidak mau mengqashar sholat ketika kita bepergian, terus kita kapan mengqashar sholat, melakukan ilmu qashar sholat? Bahwa saya menyempurnakan aja gayanya, ya kan? Saya 4 aja, padahal lebih bagus malah yang 2. Masa dikasih diskon tidak mau? Nah, ibu-ibu sukanya kan biasanya yang diskon. Beli daya, inginnya yang dapat piring. Nah gitu. Lumayan nggak usah beli piring, dapat piring. Kita dikasih dengan mengqashar sholat, malah lebih ucap daripada menyempurnakan, masa nggak mau melakukan? Nah, di sini yang pertama itu. Yang kedua, summat duha samanu rakaatin. Summat duha, kemudian bermula sholat duha. Sebentar lagi kita sholat duha. Samanu rakaatin, itu samanu rakaatin 8 rakaat. Itu abaru, lebih bagus. Wa iyakun, walaupun ada apa aksaduha, banyaknya duha itu isnatai asyara, 12 rakaat. Sholat duha itu paling banyak adalah 12 rakaat, tetapi 8 rakaat itu lebih bagus daripada 12 rakaat. Nah, ini masalah keutamaannya. Ini jangan kita ngomong yang penting ikhlas dulu. Nah, kalau ikhlas, ukuran ikhlas tidak bisa ditakar. Nah, makanya tadi sedekah 100.000. Nah, daripada 1.000 kan lebih bagus 1.000. Tapi kalau 1.000 lebih ikhlas daripada yang 100.000 kan lebih bagus 1.000. Kan gitu. Kalau ngomongin ikhlas, tapi kok tidak fikih tidak melihat itu, karena itu nanti urusannya ilmu yang lain, masalah tauhid, masalah tasawuf, ya kan? Kalau kaidah fikih dilihat dari zahir. Kita selalu ingat kepada Allah, udah nggak usah sholat, kan sholat supaya ingat kepada Allah. Sudah setiap detik sudah sholat, sudah ingat kepada Allah, berarti nggak usah sholat. Itu kan jadi jadi viral lagi. Jadi salah kan gitu. Karena apa? Tujuan sholat adalah untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena saya sudah ingat kepada Allah, berarti nggak usah sholat, salah. Nah, zahirnya dalam fikih harus dilakukan. Karena saya juga pernah ngomong, saya itu teman saya keblinger kepahamannya. Saya selalu ingat kepada Allah. Setiap detik saya ngomong, saya dengerin. Pernah berangkat sama saya. Dulu itu masih di kota wisata, soalnya ada kampung Cina dulu itu. Berangkat sebelum zuhur. Itu sampai asa di kolomnya itu kakak berada di situ. Saya lihat zuhurnya kapan aku. Tadi malam baru ngomong sama saya, selalu ingat pada Allah, kagak sholat ya. Umpama ada orang yang ngomong seperti itu, ilmu dan tinggi mungkin, atau orang yang thariqah, orang hakikat ma'rifat, selalu ingat kepada Allah, tidak mau sholat, jelas itu orang yang seperti itu. Salah. Semakin tinggi ilmu, gak akan meninggalkan seperti itu. Ya. Tembok ya kan, udah bagus, genteng-genteng yang terbagus. Untuk atapnya adalah pakai baja yang bagus, ya kan? Yang sehingga nggak usah pakai fondasi. Kira-kira bisa berdiri gak bangunan? Syariat kita, ibadah kita. Orang sudah ma'rifat, orang sudah thariqah, yang sehingga kok meninggalkan concorannya, meninggalkan fondasi atau syariatnya, jelas salah. Gitu. Makanya kita supaya tidak salah paham,
supaya tidak salah kaprah. Kita selalu belajar, selalu kita mencari ilmu supaya apa? Ilmu kita ini adalah sesuai dengan syariat agama. Wal witru mahma bi salatin yuf'alu fa innaha mimma yazidu afdalu. Wal witru, dan bermula salat witir mahma bi salasin, dengan 3 rakaat itu yaf'alu dilakukan. Melakukan salat 3 rakaat fa innaha mimma yazidu afdalu, daripada melakukan lebih daripada 3, itu lebih bagus yang 3 rakaat witir. Ya. Ini kok bisa seperti itu? Ya. Makanya kita biasanya dikasih perkara yang ringan, inginnya yang berat-berat malahan. Ya. Dan kita kan ingin ya takbir udah, Allahu Akbar, salat udah. Kan biasanya kalau ingin memahami dalam ilmu fikih, ketika kita sholat, takbir, panjangnya takbir dengan panjangnya niat yang ada di dalam hati kita harus panjangnya itu sama. Allahu Akbar, hati niat usolli fardhu dhuhri, atau saya niat salat zuhur makmuman lillahi ta'ala. Panjangnya takbir dengan panjangnya niat kalau dalam aturan itu harus sama. Makanya biasanya ada yang ingin mengepas-ngepaskan, yang sehingga itu bolak-balik Allah kurang pas, sampai imam rukuk masih Allah, ya kan? Merasa ingin khusyuk tapi malah ganggu yang lain. Kalau di pondok dulu terganggu kalian ini. Lah iya, banyak orang, karena kita tahu kapasitas kita, nggak usah khusyuk-khusyukan kalau belum khusyuk, daripada malah taswis mengganggu yang lain. Allah, perasaan diri lahir Allah, sudah mau habis, udah mau ini zuhur, udah mau asar, Allah masih Allah, ya? Udah Allahu Akbar, udah gitu. Makanya kan di situ seperti orang Arabi yang waktu itu baru masuk Islam, yang sehingga setelah mereka itu syahadat terus diperintahkan sholat oleh Rasulullah. Ya Rasul, terus apa yang saya lakukan? Nanti ketika waktu sholat harus sholat. Sholat itu bagaimana? Udah, kamu sholatlah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Rasulullah kan Allahu Akbar, langsung sambut Allah. Nah, orang Arabi itu orang pedalaman atau orang alasan hutan, orang pedalaman lah gitu, yang memang masih belum bisa untuk melakukan sholat seperti Rasulullah, yang namanya juga baru masuk Islam. Nah, ketika Nabi Allahu Akbar, tanya temannya, lihat gak Allahnya? Gak lihat saya. Tanya yang kanan, kelihatan gak? Enggak kelihatan juga. Lah kamu juga gak kelihatan ya. Tapi kita kan ngobrol soalnya tadi ya kan. Orang yang gak ngerti ya kan, belum ngerti. Jadi di situ Rasulullah langsung ke Allah, para sahabat juga langsung ke Allah. Sholatnya orang Arabi, mana Allahnya? Dicari-cari gak ketemu. Setelah sholat, nama Rasulullah, ya Rasul, saya tadi sholat belum bisa seperti engkau. Saya sholat saya cari-cari, Allah belum ketemu. Terus bagaimana? Nah, makanya Rasulullah bersabda, tetaplah kalian sholat walaupun kalian belum bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwasanya Allah bisa melihat kamu. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Walaupun kita belum bisa melihat Allah, walaupun kita belum sesuai dengan
dengan kekhusyuan yang dalam berat kita, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Makanya jangan dikhusyukin Allah, udah biasa aja. Gitu. Daripada mengganggu yang lain. Taswis di dalam sholat tidak diperbolehkan, dilarang. Gitu. Ya, mengganggu taswis. Jangan sampai kita mengganggu apapun itu, dalam hal apapun. Ya, entah kaki kita, ya, kakinya kelebaran, ya, jangan lebar-lebar menginjek kaki temennya, ya kan? Nah, di sini sos ya, ulama kita banyak merapatkan barisan itu bisa ukurannya adalah bisa dengan pundak kita juga. Ya. Jangan sampai kita ketika sholat itu mengganggu yang lain. Seperti tadi Allah Akbar gak kelar-kelar. Atau mungkin kaki kita. Nah, di situ banyak sekali. Ya. Kalau tidak mengganggu di situ kan gak masalah. Kalau ganggu tidak boleh itu. Kemudian kada sholat subahi seperti halnya tadi mengqasar sholat, seperti sholat duha, seperti witir, yaitu kada sholat subahi. Sholat subahi kanat afdala. Bermula subuh itu kanat ada apa subuh itu afdala, lebih utama min ghairiha dari selain sholat subuh. Wa iyakun walaupun ada itu akan lebih panjang. Sholat subuh itu rokaatnya paling sedikit daripada sholat yang lain, ya. Tapi keutamaannya, pahalanya lebih banyak yang sholat subuh. Sama-sama sholat wajib, tapi pahalanya lebih yang sedikit daripada subuh. Karena itu sering yang kesiangan subuh itu kebablasan. Ya? Berat banget. Waktunya Mang Rodi mulai tarim, Bang, assalamualaikum. Bangun subuh. RW 03 malah enak-enaknya itu. Ngobrol jam 1, jam 2 itu aman. Mendekati subuh, kayak usap-usap di mata. Siar ya kan. Bangun setengah 7, baru udah subuhnya. Nanti berarti subuh ditambah duha, ya kan? Gandeng. Subuh, kok berarti sholat duha, kok ada kunutnya, ya kan? Tapi sholat subuh kok jam setengah 7 ya. Jadi subuh dan duha. Gimana ya kan? Subuh di waktu sholat duha, ya kan? Kebablasan. Karena ya berat untuk melawan nafsunya itu berat. Subuh luar biasa. Makanya sholat subuh walaupun itu rakaatnya lebih sedikit, tetapi pahalanya adalah afdala min khairiha, lebih utama daripada sholat fardu yang lain. Maka kewajiban-kewajiban kita kan banyak. Kita wajib haji. Ketika nanti kita mempunyai lebih juga diperintahkan untuk sedekah, ya kan? Kita juga disuruh zakat. Makanya kan di situ banyak yang ketika sudah pernah haji daripada yang kedua kali, lebih bagus itu adalah gak usah haji lagi, tetapi adalah diberikan kepada fakir wal miskin di kanan kirinya. Jangan sampai kita itu kaya dengan sendirinya, tetapi di kanan kiri kita masih banyak yang kesusahan. Bukan itu yang dikatakan kaya dalam syariat agama. Kalau kita kaya, wabil khusus kaya harta, berarti kanan kiri kita tidak ada yang kekurangan. Itu perintah agama. Nah, kalau kaya kesendirian, pikir nah, kita kan harus perintahnya itu kan seperti itu. Daripada haji lagi yang kedua, lebih bagus dikatakan kepada anak yatim, anak fakir, miskin, ya kan? Seperti itu. Tapi orang-orang ya kefahaman berbeda-beda. Ya monggo silakan. Perintahnya seperti itu. Ya. Kurang yakin karena kemarin saya kurang yakin haji yang pertama, saya ingin haji lagi. Ya.
menunggu keyakinan kita sampai kita yakin perlu berapa kali? 5 kali sudah belum tentu yakin, belum tentu terima. Haji lagi, lebih baik kasihin saja saya belum kan gitu. Gitu. Kasihkan pada yang belum, walaupun lebih utama seperti itu. Kelihatannya sepele. Wah, sholat di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi itu kan pahalanya luar biasa daripada di luar Makkah dan Madinah. Nah, iya, kalau salah semua yang ngisi Nurul Falah siapa? Kan gitu. Ya jangan semua ke sana. Enggak kosong terus siapa nanti yang Syiah Islami Kalijaga? Ya kita bagian sudah di sini aja. Ya lebih bagus sudah gitu aja. Oh belum bisa ke sana. Kalau udah bisa ya ke sana lebih bagus. Karena kan ada orang yang ini menguat-nguatkan atau memampu-mampukan belum mampu ya kan. Ini lebih bahaya. Ingin seperti ustadz yang udah terkenal, ambil seperti itu. Kalau ustadz atau yang menjadi pimpinan itu semua di atas, internasional semua, yang ngurusi orang Kalijaga siapa ustadznya? Kagak ada. Ya bingung nanti masalah kasih sholat. Ya bagian kita di sini lah, di sini aja. Nggak usah nanya, udah di sini udah cukup. Ya, memang bagian kita di sini. Itu. Warahmatul witri latihim afdalu min fajri. Salat sunnah witir menurut ulama ahli qaidah fikih itu adalah afdalu min sunnatil fajri, lebih utama daripada salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar atau disebut dengan qobliyah subuh, itu lebih bagus witir. Witir penutup daripada salat saya semalam. Makanya witir itu setelah sholat isya. Nah, memang lebih bagus lagi kalau nanti ditutup dengan setelah sholat tahajud. Bagaimana kalau nanti sudah sholat witir ketika nanti Ramadan, malamnya bangun mau sahur kemudian tahajud, kan sudah ditutup dengan witir. Apakah boleh tahajud? Boleh saja. Apa ngulang witir? Gak usah. Ya, tapi memang yang lebih bagus nanti ditutupnya witirnya setelah sholat tahajud. Nah, jadi setelah taraweh gak usah ikut witir. Kalau ingin nanti tahajud, kalau nanti khawatir kalau gak tahajud, udah gak witir, udah gak tahajud, nah ini yang malah lebih bagus ya daripada kebablasan dia tutup aja. Toh itu juga tidak menggugurkan nanti ketika tahajud. Dulu saya seperti itu. Setelah selesai sholat taraweh 20 rakaat, itu witir tinggal 1 baris. Padahal penuh itu masjid. Gayanya anak santri seperti itu. Supaya sudah ketika witir pada pulang semua. Oh berarti pada nanti malam sholat tahajud. Padahal ada. Ya. Itu teman-teman lah. Sampai tadi malam jaga witir. Duh, ini saya belum sahur. 11/4 ini. Walah, bohong berarti sampean. Gayanya doang. Banyak itu orang yang gaya doang. Banyak. Supaya dilihat, wah, berarti ini para santri nanti malam ada tahajud. Boro-boro tahajud. Ya elah. Itulah cerita dulu ketika di pondok pesantren. Udah gayanya doang. Nah, tafdulu tahajjud al-laili wa ikan aqallu. Kemudian lagi tadi sholat witir lebih utama daripada sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu juga lebih bagus lagi daripada tahajjudul lail. Nah, wa ikan aqalla. Sholat sunnah fajar itu lebih sedikit 2 rakaat membacakan Jumat. Tahajud bisa beberapa rakaat. Jadi yang sedikit lebih banyak keutamaannya daripada yang banyak. Oh berarti nggak usah tahajud, nggak usah sholat
apalagi sholat sunnah fajar nggak usah, kan sudah sholat witir, karena itu witir lebih bagus daripada sholat fajar. Sholat fajar lebih bagus daripada tahajud, berarti witir saja. Iya, kalau witir kamu terima, kalau kagak, berarti gak dapat apa juga kita, kan gitu. Ini masalah keutamaan. Kalau kita bisa melakukan semua, khawatir ibadah kita itu memberatkan pada diri kita. Rasulullah saja ketika kalian bisa seperti itu aja. Gitu. Jangan nanti dikuat-kuatkan yang sehingga memberatkan kepada diri kita. Yang pernah saya ceritakan di situ, orang tawaf itu kan baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa? Tapi belum umroh belum haji saya, ya kan? Tapi ada sahabat di sini, ada rajul, ada orang laki-laki ketika tawaf dulu zaman Rasulullah enggak membaca itu, malah membacanya ya karim ya karim ya karim ya karim. Memutari Ka'bah atau tawaf itu malah membaca ya karim ya karim. Mang Karim mana orangnya? Mang Karim gak ada, kan? Itu malah membaca itu, padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Tapi itu ada orang laki-laki yang ketika tawaf membaca ya karim ya karim. Sahabat tahu loh, itu aliran apa itu? Gak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang sehingga sahabat yang mengetahui itu lapor ke Rasulullah, ya Rasul, ini ada aliran baru apa lagi ini, antik ini ya. Engkau mengajarkan kita ketika tawaf labbaik Allahumma labbaik, itu kok ada orang laki-laki ketika tawaf membaca ya karim ya karim. Ini ajaran apa lagi? Yang sehingga dilihatlah oleh Rasul, loh iya ya benar itu siapa? Ajaran dari mana? Ya? Yang sehingga Rasulullah mengikuti di belakang. Ikut ya karim ya karim ya karim ya karim, ikut. Orang lagi tersebut tuh tambah marah. Ini siapa ini? Orang di belakang saya. Udah tahu kalau saya hanya bisa melafalkan ya karim di belakang yang ikut. Ini menghina saya tadi. Udah itu pikirannya. Nanti kalau momennya pas akan saya serampang kakinya, jatuh saya tonjok. Itu cerita dari tahun ini. Nah, momen pas serampang Rasulullah. Oh, Rasulullah jatuh, aras bergetar. Seram gara-gara tadi, ya, serampang kakinya sampai jatuh oleh rajul tadi, seorang laki-laki tadi. Aras, malaikat Jibril datang. Wahai Rasul, kok bisa jatuh ini bagaimana? Bentar, ini ada orang yang terampang sana. Apa perlu saya bantu? Bentar. Khawatir nanti umat saya juga ini. Kalau umat saya kan malah harus saya syafaati. Matahari, bos, langit, gunung, udah siap semua untuk ngebrukin orang tadi. Tawarin Rasulullah. Benar. Ya Rajul, lah kok sampeyan ini tadi kalau memang saya, kamu menghina saya. Menghina bagaimana? Saya kan belum bisa yang diajarkan oleh Rasul saya. Saya belum bisa bacaan yang dibaca oleh orang-orang itu. Saya belum bisa. Saya hanya bisa ya karim ya karim. Kamu kenapa ngikut saya di belakang? Loh, lah emang Rasul kamu siapa? Rasul saya, Nabi saya Nabi Muhammad. Waduh, berarti umatku juga ini dalam hati Rasulullah. Dia belum tahu saya nabinya, itu salah apa kejadian ya kan? Ini, kamu sudah tahu Rasul kamu siapa, wajahnya bagaimana? Belum tahu, makanya saya belum tahu Rasul saya
Nabi Muhammad yang mana saya juga belum tahu. Kenapa kamu menghina saya? Jadi ini salah lagi ya. Macam-macam umat Rasul ini. Nah, yang sehingga orang mau ditonjok itu. Kamu masih nanya mulu, bukannya malah benerin kan gitu. Malaikat Jibril, cepat Rasul ngaku sebelum ditonjok. Benar. Kamu ingin tahu gak saya siapa? Tidak tahu saya. Kamu siapa? Karena merasa diledek ya kan, merasa disalahkan, bacaannya makanya nadanya tinggi. Umumnya orang seperti itu. Yang saya ingat di situ, saya adalah Muhammad Rasulullah. Waduh, nangis ya Rasul. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau engkau adalah Nabi saya. Kau adalah Rasul saya tidak tahu. Ampunilah saya, oh tidak apa-apa. Orang nggak tahu itu nggak apa-apa. Bolehkah saya memeluk engkau? Silakan peluk saya. Luar biasa bila bisa peluk Rasulullah. Yang sehingga Rasulullah bersabda, silahkan engkau wahai rajul masuk surga dengan ya karim kamu. Loh, seperti itu. Padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah, tetapi malah Rasulullah menjamin masuk surga dengan bacaan ya karim tadi yang tidak diajarkan. Itulah cara kita syiar, cara kita itu menyebarkan agama Allah. Enggak pakai kekerasan, enggak pakai ego yang keras. Apalagi membid'ah-bid'ahkan. Itu bid'ah sebenarnya itu, enggak diajarkan oleh Rasulullah kok dipakai. Bid'ah sebenarnya. Tapi malah menjamin masuk surga. Itu. Makanya kita tahlilan, kita maulidan sebentar lagi. Besok ini sudah Isra Mi'raj. Ya, kita akan Isra Mi'raj juga. Ada yang menyalah-nyalahkan, biarin aja nyalah-nyalahin. Kita tetap melakukan karena apa? Mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita cinta. Orang tadi kan cinta. Ya kan karena saking cintanya bisa cuma itu. Tapi dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kita juga nggak tahu disyafaati Rasulullah lewat yang mana. Kita mempunyai anak atau kita mempunyai cucu lahir, senang apa enggak? Senang. Padahal belum tahu anak itu nanti melawan orang tua. Apakah anak itu nanti jadi ustaz, ataukah anak nanti jadi manfaat, alim atau yang lain? Sudah senang kita. Apalagi yang jelas selain Rasulullah pemimpin dunia, kita senang-senang dengan merayakan maulid kok disalahkan. Anak kita lahir aja yang hitam mungkin ya kan? Hitam gedenya kriwil ya kan? Itu senangnya bukan main kan? Apalagi Nabi kita yang luar biasa. Kok kita merayakan maulid dibid'ah-bid'ahkan? Biarin maulid ada beseknya, makan, ada buah, kita kenyang enak ya kan? Udah gitu aja. Mereka dikasih mau jelas juga dikasih ya kan? Makanya jangan membid'ah-bid'ahkan. Rasulullah yang karim itu rajul itu orang laki-laki bisa masuk surga kok. Bid'ah itu sebenarnya. Siapa tahu dengan kita mahabbah yang mungkin tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya kan, bisa menjadikan syafaatnya sampai kepada kita. Allahumma amin. Wa fi sholati suratul kamalah, dan di dalam sholat suratul bermula satu surat kamalan dengan sempurna. Itu afdalu lebih bagus mimba'din daripada sebagian walau qatala, walaupun itu panjang. Dalam sholat membaca satu surat suratul kamalah, membaca satu surat itu selesai, satu surat selesai, itu lebih bagus daripada membaca ayat yang panjang tapi tidak selesai dalam satu surat. Wa fi sholati suratul kamalah, dan di dalam sholat suratul bermula satu surat kamalan dengan sempurna. Itu afdal lebih utama mimba'din daripada membaca sebagian surat walaupun itu
ayatnya lebih panjang daripada satu surah. Ya, makanya saya bacanya yang pendek. Ya, ini dalil saya. Ya, itu. Ya, daripada nanti panjang-panjang makmumnya gerobak. Ya, baca panjang amat ya kan. Pada bacain di atas itu ya kan. Sholat duha, maghrib 18:19. Karena nungguin imam tak rukuk ya kan. Isya ya kan. Hari Ahad tanggal 26 dibaca semua. Karena nungguin imamnya ya, saking banyak. Ya kita sebagai pemimpin imam sholat harus ngerti makmumnya. Makmumnya udah ingin rukuk gak rukuk ini ya kan. Ya. Makanya di sini satu sholat walaupun pendek selesai lebih bagus daripada panjang ayatnya tapi tidak selesai dalam satu surah di situ ya. Makanya nggak selamanya yang panjang itu lebih bagus daripada yang pendek. Daripada yang panjang itu cuma masuk setengah, enak yang pendek masuk semuanya ya ibu ya. Apa lagi ya? Apa ya? Nah iya kan, daripada cuma setengah, panjang setengah, enak kan? Pendek tapi masuk semua. Dan ilmu gak usah kemana-mana. Ya kan? Makanya gak usah panjang-panjang. Ngaji udah biasa secukupnya udah gitu ya. Wah sampai sejam 2 jam lebih. Sudah ngantuk-ngantuk masih diterusin baik ya kan? Ketika sudah ingin ngantuk, ingin udah-udahan aja ya. Makanya pendek masuk semua lebih bagus daripada panjang cuma masuk setengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan tadi banyak ilmu yang disampaikan. Yang pertama, kaidah awal, semakin banyak amal yang diperbuat, apalagi tambah lelah, semakin banyak pahalanya. Tapi banyak pengecualian, jadi malah yang sedikit maknanya banyak lebih afdal, dan seterusnya sudah disampaikan oleh guru kita. Dari yang disampaikan mungkin nanti ada yang ditanyakan. Ini udah ada pertanyaan lewat tulisan, sudah ada satu Pak Ustadz ya. Untuk yang lisannya dikasih waktu satu pertanyaan, silakan ya. Silakan Bapak Wina atau Bapak Yosef, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa mengerjakan rukun sholat. Misalnya kita iftitah, terus masuk pada iftitah baca surat. Waktu ingatnya itu rakaat kedua ini. Tadi baca Fatihah saya ini. Itu bagaimana? Apakah kita mengulang Fatihah lagi atau mengulang rakaatnya? Fatihah lewat. Iya lah. Di kedua kan? Iya, yang kedua. Apa yang dilakukan nanti? Yang bisa disimak kita pertama, yang kedua apa? Waktu kita biasanya ini lagi sholat sudah pengen batal, kita tahan ini. Jadi buang angin misalnya dari sholat, ini ditahan-tahan, hukumnya bagaimana? Ragu itu buang angin apa tidak, ragu. Ya, ini kayak lanjut atau batal dalam keraguan, kira-kira pilih yang mana gitu. Oke, dua pertanyaan dari Bapak Wina. Yang pertama, baca Fatihah lupa di rakaat kedua, ingatnya itu apa yang dilakukan, dibatalin, sholat ulang apa bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, ragu ketika ini buang angin, sholatnya nanti dua orang belakangan misalnya, cuma bisa belakangan tadi luar apa di mana ya, nanti selesai sholat ya kan, untuk pengamanan
Yang lain selesai, zikir, dia baru sholat belakangan berdua ini berjamaah. Nah ini kan